Sin. Syababaka qabla haramik, wasihataka qabla sakomik, wa faragaka qabla syuglik, wa ginaka qabla fakrik, wa hayataka qabla mautika. Igtanim, manfaatkanlah 5 hal yang nanti akan disebutkan ini sebelum datangnya 5 hal yang berikutnya. Pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Itu manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu pakai istilah itu muda foya-foya, tua kaya raya, surga masuk meninggal masuk surga. Nggak ada begitu. Bohong itu semua, mana ada. Karena di dunia ini semuanya nggak ada yang bisa foya-foya gitu, nggak ada. Itu mah slogan-slogan yang membuat anak muda terbuai. Jadi manfaatkan waktu muda yang ada itu sebelum masa tua. Karena kalau sudah masa tua semuanya terbatas dan menurun. Semuanya menurun tuh. Penglihatan menurun, melangkah juga udah menurun, terus lari juga udah mulai menurun. Semuanya udah menurun semuanya, nggak ada yang naik. Ya naik paling berat badan. Tuh ya, naik berat badan. Nah, manfaatkan mumpung masih muda. Ada yang bilang gini, nanti aja saya mah sholatnya ke masjidnya nanti aja kalau udah tua. Nggak bisa. Kalau sudah tak terbiasa di waktu muda, tuanya juga nggak akan terbiasa gitu. Wasihataka qabla sakomik. Dan manfaatkanlah sehatmu sebelum nanti datang sakit. Semuanya dalam arti kata sehat. Tangan sehat, mata sehat, kaki sehat, pinggang sehat. Semuanya harus, semua anggota itu sehat. Manfaatkan waktu sehat itu semua untuk ibadah. Karena nanti kalau sudah tiba waktunya sakit, semuanya terbatas. Duduk lama-lama udah mulai. Aduh, udah geser. Cari tembok buat nyender gitu. Kelamaan kaki belipet, nyari dilempengin dulu, selonjorin pelan-pelan gitu. Oh nggak apa-apa, bebas nggak apa-apa. Asal jangan rebahan. Boleh selonjoran, boleh, bebas. Nyender. Nah kalau udah datang sakit itu semuanya terbatas. Mau duduk juga lama-lama pegel, mau berdiri juga lama-lama asam urat kambuh. Nah mumpung masih muda itu harus benar-benar manfaatkan. Nah kalau saya ngelihat guru kita Abi itu, yang sehat pun kadang nggak kuat ngikutin gitu. Itu jam 2 malam udah mandi, udah tidur, udah mandi. Jam 2 malam tuh udah mandi, udah ada tuh jadwal bacaan wirid yang dibaca itu udah ada tuh sampai menjelang nanti menjelang waktu subuh tuh selesai tuh bacaan. Dan nggak suka kalau lagi waktu itu keganggu tuh. Kalau misalnya waktu itu keganggu, pasti nanti dikodok bacaan yang tadi itu. Bukan dianggap udah berlalu, enggak. Itu menjadi semacam kayak hutang tanggung jawab, nanti dibaca lagi nanti di waktu yang lain gitu. Jam 2 bangun udah mandi, dan kita pun masih dalam keadaan tidur ngorok gitu. Anak santri yang di sekitar kamar nggak dipaksa bangun, enggak. Biarin aja, udah pada ngaji, udah pada gede, biarin. Nanti pas saatnya harus bangun gitu. Nggak pernah tuh sengaja menjelang subuh bangunin tuh, enggak. Jadi dituntut anak itu, karena anak itu udah ngaji, udah belajar, dia tahu harus bisa ngatur waktu dan dia harus bangun sebelum dibangunin. Kalau di kamar tuh nggak ada yang dibangunin. Kalau bablas dibiarin udah. Sampai sebulan biarin, nanti baru setelah itu habis itu. Habis itu dimarah-marahin tuh. Nah, ketika itu udah lewatin. Karena apa? Karena memang sudah mendapat di tempat pengajian dikasih tahu, di berbagai macam kesempatan dikasih tahu, mengatur waktu, mengatur jadwal tidur segala macam gitu. Nah, beliau itu memang benar-benar memanfaatkan benar-benar waktu sehatnya itu benar-benar. Kemana-mana tas Quran tuh nggak pernah lepas. Saya ngikutin, baik perjalanan di dalam negeri maupun di luar negeri, tas Quran itu dibawa kemana-mana. Di tas Quran itu ada Al-Quran yang dari waktu ke waktu tuh udah sampai hancur, dijilid lagi.
udah sampai hancur dijilid lagi. Terus ada majmu' aurat, ada bacaan-bacaan yang lain. Nah, di situ biasanya ada doa-doa orang yang minta didoain. Di situ ada tuh kertasnya tuh. Nah, ketika lagi tadarus dibaca, simpan, baca, simpan gitu. Ada dompet, ada segala macam kebutuhan perjalanan di situ ada. Dan itu kemana-mana dibawa. Dan di mana ada kesempatan di situ waktunya wirid. Tidak hanya di dalam ataupun di luar negeri. Bukan berarti ketika di luar negeri nggak ada yang lihat, hidup bebas gitu, aktivitas nggak seperti di dalam negeri karena orang-orang pada ngeliat. Enggak, sama aja. Baik di dalam ataupun di luar negeri, beliau itu menjalankan aktivitas ketika sehatnya itu memang benar-benar terlihat memanfaatkan sekali waktu sehat. Nah, ketika sakit pun itu masih wirid gitu. Kadang Quran, nah nanti mulai geser, nggak seperti dulu waktu muda gitu, geser pelan-pelan gitu. Terus baca gitu. Dan tetap bangunnya pun jam 2. Tetap jam 2. Itu cerita dari mana? Yang nggak jauh-jauh kan, di situ ada dulu tuh banyak yang mendampingi beliau. Tumbang, nggak ada yang kuat. Nah, kita bertahan di kamar itu. Ada yang karyawan, ada Manglen, Khairuddin, ada Lulu tuh. Abi bangun, dia harus bangun. Karena mereka bagian dari kaki tangan Nabi, kalau mau mandi, mau buang pipis segala macam tuh mereka bangun semua. Dan bangunnya tetap jam 2. Nggak berubah ketika waktu lagi sakit. Nah, jadi manfaatkan tuh waktu sehat itu, benar-benar manfaatkan untuk ibadah. Karena waktu kita ini nggak lama. Anggaplah umur kita 50. Paling jatah kita tuh hanya sekitar nggak 10-15 tahun lagi ke depan tuh udah selesai tutup buku. Udah nggak ada lagi tuh capek-capek sholat. Jadi capek sholatnya segala macam itu. Capeknya kita begini ini udah tinggal nunggu waktu aja gitu. Artinya capek, lelah, sakit, ibadah seperti ini itu hanya sementara gitu. Ketika kita udah meninggal udah selesai, nggak akan dituntut lagi untuk ibadah. Jadi manfaatkan waktu masih sehat ini untuk benar-benar buat ibadah. Dan faragoka qabla syuklika, ketika waktu senggangmu manfaatkan sebelum datangnya waktu sibuk, waktu kosong. Manfaatkan tuh sebenarnya seoptimal mungkin waktu kosong tuh pakai untuk ibadah. Pokoknya tiada hari waktu untuk ibadah. Nah, kehebatan dan kelebihan daripada umat Nabi Muhammad ini adalah niatnya aja udah jadi ibadah. Jadi niatkan semua aktivitas kita ini, niatkan untuk ibadah. Waktu lagi sibuk, lagi kosong gimana nih? Oh, nyiapin buat sahur keluarga. Niatkan itu ibadah, jadi pahala gitu. Jadi nggak ada waktu yang terlewatkan tanpa di situ kita dapat ganjaran pahala ibadah gitu. Yang penting diniatkan. Kalau nggak diniatkan, ya sudah, itu menjadi rutinitas harian dan adat istiadat aja jadinya. Nah, pokoknya semuanya harus diniatkan ibadah. Nyetrika, niat ibadah karena baju ini dipakai untuk ibadah anak-anak sama suami sholat. Itu tuh jadi ibadah gitu. Tapi kalau nggak diniatkan, udah aja itu mah menjadi suatu kebiasaan aja. Rutinitas aja, nggak dapat pahala, nggak dapat apa, rugi gitu. Jadi niatkan segala aktivitas kita ini semuanya niatkan ibadah. Jadi nggak ada ya sesuatu waktu pun yang terlewat. Kita dapat ganjaran pahala ibadahnya. Terus yang berikutnya adalah waginaka qabla fakrika, dan manfaatkanlah kondisi ketika kamu hidup berkecukupan sebelum jatuh miskin. Yang udah-udah, kalau orang ketika dia berkecukupan dan ketika dia kaya, dia benar-benar manfaatkan kekayaannya itu untuk bersedekah dan segala macam, nggak mungkin dia akan miskin. Nah, di sini katakan manfaatkan ketika kayamu sebelum engkau miskin. Nah, ketika dia benar-benar memanfaatkan semua kekayaannya dipakai untuk ibadah, dipakai untuk sedekah, dia tidak akan jatuh miskin, tidak akan mengalami hal itu. Nah, ada sebuah kisah, ada seorang umat daripada Nabi Musa memohon, tolong dong Nabi Musa, bermunajat kepada Tuhanmu, doakan supaya aku ini hidup berkecukupan. Nanti kamu kalau berkecukupan, kamu nanti jadi nggak beribadah lagi. Nah, dipahitin dulu gitu. Enggak, aku insya Allah pasti akan taat beribadah. Lalu masuklah Nabi Musa ke tempat peribadatannya, memohon kepada Allah, dan dikabulkanlah itu.
suami istri itu. Tapi dengan catatan, kamu dikasih kaya berkecukupan hanya 1 tahun ya, nggak lebih. 1 tahun besoknya lagi kembali hidup miskin seperti ini. Ya, siap, kata dia. Udah, berjalannya waktu, hidupnya tuh ada saja rezeki yang datang dari berbagai macam penjuru. Dari depan, dari belakang, samping, kanan, atas, bawah, semuanya ada aja rezekinya, banyak, berlimpah gitu. Berlalulah 1 tahun. 1 tahun berlewat dari mulai batas yang ditentukan itu, dari hari demi hari, minggu, bulan. Kok ini orang nggak balik-balik miskin? Nggak jatuh-jatuh miskin lagi. Penasaran, nanyalah Nabi Musa, ya Rob, sebagaimana janjimu ini kok suami istri ini kok masih tetap kaya nih, nggak jatuh-jatuh miskin kembali. Miskin ketika dia awal sebelum didoakan. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena orang miskin yang sudah menjadi kaya ini, dari kekayaan yang dia dapatkan, dia sedekahin terus ke fakir miskin. Terus dia janji dengan suaminya, setiap hari dia akan terus memberikan sedekah kepada orang miskin. Nah, ketika itu dilakukan, janji itu tadi batal. Dan tidak bisa dia dikembalikan miskin kembali kepada semulanya lagi. Kenapa? Karena gara-gara dia sedekah itu. Nah, makanya manfaatkan ketika punya itu nggak harus hidup berlebihan. Hidup yang cukup itu gini, di rumah berempat, berlima, kita punya buah, ada 5, ada 6, itu tuh udah lebih 1, sedekahin itu 1 gitu. Kita punya sesuatu makanan, punya Indomie misalnya ada 5, di keluarga ada 3, ada sisa 3, ya sudah nih. Ada orang yang lagi lewat minta sesuatu, ya udah nih kasih 3 bungkus nih, masing-masing 1. Itu namanya udah lebih daripada berkecukupan gitu loh. Jadi nggak harus hidupnya berlimpah ruah, kaya raya dan segala macam itu. Nggak harus sampai seperti itu. Malah apabila itu dilakukan, yang tadinya 3 bungkus Indomie itu dikasih, itu balik lagi berlipat ganda. Ada aja nanti nambah gitu. Ya, gitu caranya. Wahayataka qabla mautika, dan jagalah mumpung masih hidup sebelum nanti mati. Mumpung masih hidup, manfaatkan semuanya. Kalau sudah meninggal, selesai. Kalau sudah meninggal, tutup usia, selesai udah semua itu. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Memohon-mohon kepada Allah, ya Allah, hidupkan lagi aku supaya aku nanti taat beribadah, sholat kepadamu, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin sedekah. Udah nggak bisa, udah selesai sudah. Kalau sudah tutup usia. Wa qala salawatullahu alaih, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin ay min mauqifil qiyamah hatta yus'al an khamsin an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablahu wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu al hadis. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazal, 2 telapak kaki seorang hamba senantiasa tegak berdiri, tidak akan berpindah pada hari kiamat nanti, sampai yus'al, sampai ditanya pada anak seorang hamba tersebut daripada 5 perkara. An umrihi, tentang umurnya, fima afnah, dipakai apa saja ketika dia selama hidupnya, itu ditanya. Wa an syababihi, dan masa mudanya, dipakai apa saja ketika masa mudanya. Wa an malihi, dan dari hartanya, dari mana dia dapat, fima anfaqoh, dan untuk apa saja dibelanjakan. Nah, beda dengan harta. Harta dapat dari mana, kalau sudah dapat dipakai apa, itu ditanya. Asalnya sama nanti penggunanya ditanya semuanya. Yang lain-lainnya ditanya cuman umur dipakai apa, masa muda dipakai apa. Terus tapi kalau untuk harta dapat dari mana dan dipergunakan nanti untuk apa. Nah, makanya kalau orang yang ngaji, paling nggak hidupnya akan hati-hati sekali. Jauh tuh dari kata istilahnya nanti dia mau korupsi segala tuh. Kalau dia benar-benar ngaji, dia akan takut, ada perasaan takut gitu. Lebih baik nggak naik jabatan lah, daripada nanti harus korupsi. Nanti resikonya tidak hanya ditanggung oleh pribadinya, tapi juga ditanggung oleh anggota keluarganya. Lebih nggak akan korupsi kalau emang benar-benar ngaji. Wasyabab
huwa zaman alladhi yumkin fihi tahsil fadail waqtinasul ulumi wa nailul maratabi siyadah wa riyasah adiniyah wa ghairiha. Dan masa muda itu atau syabab itu adalah waktu alladhi yumkinu fihi, yang memungkinkan pada usia itu tahsilul fadail, menghasilkan segala keutamaan. Nah, orang kalau anak-anak muda itu biasanya suka kreatif. Nah, memang masa muda itu adalah masa emas gitu, yang akan menghasilkan fadail, keutamaan-keutamaan, waqtinasul ulum, dan juga dia bisa mencari berbagai macam ilmu, wa nailul maratib, dan dia akan mencapai maratib siyadah, wariyasah adiniyah, yang dia bisa mencapai derajat-derajat yang tinggi, dan juga kepemimpinan yang terkait dengan agama dan lain sebagainya. Dan ketika masa muda itu semua bisa dicapai. Dia ingin segala cita-citanya itu bisa diwujudkan ketika dia masih muda, keinginannya banyak, potensi dirinya banyak. Nah, itu adalah masa emas ketika masih muda. Hatta sampai saking banyaknya keutamaan orang-orang yang masih muda, qalal qail, berkata seorang penyair, musyiron ila dzalika, yang mengisyaratkan mengenai tentang masa muda. Idza balagal fata 20 aman, jika seorang pemuda telah mencapai umur 20 tahun, ajazahu al-fakhar fala fakhar. Kelemahannya adalah anak muda itu biasanya sombong. Fala fakhar, maka janganlah kalian berbangga diri. Wa qala al-akhar, dan berkata juga penyair yang lain, idza lam tasud fil layali syabab fala sutta ma'ista min ba'di hinnihi wa hal jallu amrika illa syabab khudhil hazzu minhu wala tuhmilannahu. Idza lam tasud, jika engkau tidak bisa menjadi pemimpin dan mulia di malam-malam saat mudamu, fala sutta, maka engkau tidak akan mulia sepanjang hidupmu setelah melewati masa muda yang pendek ini. Jadi kalau nggak memanfaatkan masa muda ini, dia tidak akan bisa menikmati nanti hasilnya setelah lewat masa muda. Kalau misalnya dipakai untuk berleha-leha, santai, rebahan mulu kerjaannya, mager mulu, setelah lewat masa mudanya dia nggak dapat apa-apa udah. Nah, istilah di anak muda, istilah mager, rebahan, nah itu bahaya itu. Bahaya bagi anak muda sekarang. Dia nggak mau gerak, nggak mau ngapa-ngapain, pengen rebahan aja. Karena udah kondisinya membawa dia, aktivitas dia itu adalah di gadget gitu. Sekolah itu sekarang udah di handphone. Daring cuman pakai baju, dia nggak pakai celana dong. Yang penting kelihatan ini daring gitu dia. Rebahan sambil tiduran gitu. Kadang-kadang dimatiin, dia makan mie dulu. Padahal gurunya lagi ngasih daring. Semuanya udah rebahan, nggak kemana-mana. Nah, kata penyair, kalau masa muda itu dilewati dengan tidak memanfaatkan masa muda, setelah lewat itu nggak dapat apa-apa. Wahal jallu amrika, kecuali ambillah keberuntungan dari usia itu dan jangan engkau sia-siakan. Wa kana rijal min salafis sholih alladzina talat a'maruhum fi sabilillahi wa ta'atihi. Terdapat dulu nih para pria dari orang-orang generasi terdahulu, minas salaf, dari generasi terdahulu yang soleh, alladzi talat a'marhum, yang sepanjang usianya itu dipakai untuk berjuang di jalan Allah dan taat kepada Allah. Nih ceritanya nih, dulu nih orang-orang dulu nih yang dia waktunya itu habis masa usia mereka itu untuk berjuang dan taat kepada Allah. Yahudduna asyabab, mereka tuh mendorong generasi mudanya. Jadi orang-orang tua dulu nih, orang-orang tua dulu, mungkin bukan orang tua zaman kita, mungkin sebelumnya lagi, itu mereka yahudduna asyabab wa yuhithunahum ala ightinami syababim. Mereka terus mendorong generasi muda dan menganjurkan mereka untuk memperoleh keuntungan di masa usia muda. Ngasih motivasi, ngasih semangat, memicu, terus memacu anak-anak muda zaman dulu itu supaya mereka memanfaatkan masa muda, orang-orang dulu tuh. Wa yaquluna, mereka ngomong gini, orang-orang tua dulu tuh. Wa yaquluna lahum
igtanimu syababakum min qabli an tasiru ila mithli halina hadza, katanya. Mereka berkata, orang-orang tua dulu tuh dalam arti kata orang yang taat beribadah ya. Mereka berkata gini kepada anak-anak muda, hai para pemuda, igtanimu, raihlah keuntungan syababakum ketika engkau masih muda, min qabli tasiru, sebelum kalian menjadi seperti keadaan kami yang sekarang sudah tua renta ini. Nah, ngomong gitu tuh orang tua dulu tuh, menyuruh anak-anak mudanya supaya memanfaatkan masa mudanya sebelum kamu nanti menjadi kami seperti ini nih, udah tua renta gitu. Padahal kondisi tua renta yang orang tua ini, ya'nun al-kibar wa du'aful wal ajuz an katsirin min amali sholih. Maksud daripada mereka itu adalah, jangan sampai seperti mereka adalah usianya udah tua, lemah, nggak berdaya untuk banyak berbuat amal kebaikan. Maksudnya itu, ma'anahum, padahal kondisi orang tua itu fi ahwalihim tilka kanu yasbikuna syabab fi syai ilallahi wal jiddi wa tashmiri fi ta'atihi. Padahal kondisi orang tua tersebut lebih unggul, lebih hebat, lebih rajin, lebih giat beribadah kepada Allah dibanding anak-anak muda itu, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi orang tua dulu itu dia menasihati anak-anak muda supaya memanfaatkan masa anak muda, manfaatkan usia mudamu sebelum engkau menjadi tua seperti kami ini, udah tua, lemah dan susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Padahal ketika itu kondisi orang tua itu ibadahnya lebih hebat daripada anak muda. Ya, paham ya? Dalam kondisi usia yang sudah tua seperti itu, dibanding anak muda yang ketika itu, ibadahnya lebih hebat dibanding ibadahnya anak-anak muda. Gitu. Nah, orang tua dulu terus ngasih motivasi kepada anak muda supaya jangan sampai lewat masa mudanya. Kemudian, yantakilus syab min halis syab ila halil kuhulah. Nah, setelah melewati masa muda, beralihlah masa muda itu menjadi masa kuhulah, masa dewasa. Nah, masa dewasa itu umur dari 30 sampai 50. Jadi kalau anak muda itu ya sebatas dari umur dia akil balik sampai umur 30, itu muda. Jadi jangan ngaku anak muda kalau udah lewat 30. Nah, setelah lewat daripada umur 30 sampai 50, maka disebut dengan kuhulah. Kuhulah itu dewasa. Sudah harus dewasa. Nah, sudah harus dewasa. Dewasa itu gimana? Ya jangan lagi berbuat perbuatan yang sebenarnya hanya dilakukan oleh anak-anak yang tiflun, sobi, atau anak muda. Itu udah nggak dilakukan lagi tuh. Karena udah nggak layak dan nggak wajar dia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh anak muda atau anak sobi. Itu makanya disebut dengan dewasa gitu. Wa fi hadzal hal, pada kondisi ini istiwa al-umuri wa bulugil asyuddi, dan pada kondisi ini merupakan umur yang sangat istiwa, yang ideal bagi manusia untuk mencapai puncak kedewasaan. Nah, untuk mencapai puncak kedewasaan itu adalah umur 30 sampai 50. Itulah puncak-puncak kedewasaan dan umur yang ideal. Waqad qassama Ibnul Al-Jauzi, sungguh sudah dibagi oleh Imam Ibnu Jauzi bahwa umur itu terbagi menjadi 3 musim, 3 periode. Jadi menurut Imam Al-Jauzi, umur itu dibagi menjadi 5 periode. Faqala al-musim al-awwal, periode pertama, as-siba wa huwa illa ayyablughul insan khamsa asyara sanah. Periode pertama adalah masa kanak-kanak. Sampai berumur 15 tahun, itu masa kanak-kanak. Bocah. Bocah itu umurnya dari mulai dia dari taman kanak-kanak sampai dia nanti balik, itu masih kanak-kanak tuh. Itu periode pertama. Wasani, periode yang kedua, asyabab, disebut dengan syabab atau pemuda. Wahwa ilan ayyablugha al-insan khamsan wa thalathina sanah, yaitu pemuda itu agak panjang nih.
Yaitu umurnya dari mulai tadi 15 sampai berumur 35 tahun. Itu disebut dengan syabab, pemuda. Wasalis, dan yang ketiga, periode ketiga disebut dengan kuhulah. 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 Kuhulah itu dewasa. Dewasa. Dewasa itu ila an yablugha al-insan khamsina sanah, sampai berumur 50 tahun disebut dengan usia dewasa. Ya masih enak lah sunya. Umur lagi enak, umur ya masih umur dewasa lah. Walaupun di umur 50 itu sudah punya cucu, tapi masih disebut umur kuhulah, dewasa. Warabi', periode keempat. Nah, yang keempat nih, syaikhukhah, syekh, orang tua. Syaikhukhah atau orang tua, wa huwa ilan ayablugha al-insan sab'ina sanah. Kalau sudah berumur sampai 70 tahun disebut syekh. Dari 50 syekh. Baru 35. Baru 35. Nah, itu dengan syekh ya, syaikhukhah. Nah, yang kelima, periode yang kelima disebut dengan kibar, bukan kabir, tapi kibar. Bukan kabir, tapi disebut dengan kibar. Kibar itu udah jompo, udah tua, udah sepuh. Itu di atas 70 tahun disebut dengan sepuh. Intaha bima'nahu wa qasama ghairuhu minal ulama rahimahumullahu al-umru ilal qaribin aw nahwihin mimma dzakarahu. Dan ulama lainnya juga membagi umur yang sama mendekati pendapat daripada Imam Ibnu Az-Zawji. Semuanya sama, membagi 5 periode. Anak-anak, pemuda, dewasa, syekh, jompo. Pembagiannya. Wa ba'dal bulugil asyuddi wastiwa al-umuru yuntazar minallahi ityanul hukmi wa ilmi li ahlihi. Nah, setelah mencapai bulugul asyuddi, mencapai dewasa dan puncak umur, tinggal menunggu kedatangan hukum kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberitahuan kepada pemilik umur tersebut. Wa taqlubul al-inabah waruju' ilallahi 'alal 'abdi al-muwafiq al-malhuz bi'ainillah. Dan kalau sudah dewasa itu, maka harus menguasai dirinya itu untuk tobat dan kembali kepada Allah bagi hamba yang dipilih, yang memang hamba tersebut mendapatkan pertolongan dan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak banyak orang yang sudah dewasa itu dia mau tobat, dia mau kembali kepada Allah, dia rajin ibadah, rajin haji, enggak semua orang. Dan orang-orang yang pada usia-usia dewasa itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah, dia mau ngaji, dia mau rajin sholat, pokoknya dia tobat dari kesalahan dia ketika masa muda, itu adalah benar-benar hidayah dan petunjuk kalau dia itu memang arahnya udah nggak salah mau ke surga gitu. Jadi bersyukur memang, kebanyakan memang budaya di Indonesia itu yang banyak datang ke pengajian tuh ibu-ibu. Dan itu udah bagus, itu udah suatu budaya yang nggak ada di yang lain. Ibu udah jarang. Ibu udah jarang, tapi alhamdulillah sih sekarang fenomenanya sekarang yang banyak hadir di pengajian adalah anak-anak muda. Udah banyak yang pada pindah semua, udah bagus gitu. Wa qala Allah Ta'ala walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan setelah Musa cukup umur, wa balagha asyuddah wastawa atainahu, dan cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hukman berupa hikmah, wa ilman dan pengetahuan, wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami beri balasan bagi orang yang berbuat baik. Nah, setelah sempurna dia akan mendapatkan hikmah dan ilmu yang tidak didapatkan ketika usia muda, gitu, ketika umur 40 tahun.
Wa qala ta'ala hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu al-ayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga idza balagha, apabila telah sampai asyuddah, mencapai usia yang telah dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan umurnya sudah sampai umur 40 tahun. Rata-rata kita di sini sudah di atas 40 semua ya. Nah, di atas 40 tahun berdoa begini, Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku tunjukilah aku untuk an ashkura ni'mataka allati, untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan alayya wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala shalihan, dan untuk berbuat baik, tardahu, dan semoga engkau memberikan ridho. Wala rasi arba'ina, dan pada kesempurnaan umur usia 40 tahun daripada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ilaihi wa arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhiran, dan Allah telah memberikan wahyu dan mengutus beliau untuk sebagai basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi berita gembira dan peringatan kepada seluruh umat manusia pada umur 40 tahun. Nah, kita yang sekarang di sini sudah 40 tahun, sudah harus siap-siap meninggalkan segala hal yang enggak terlalu penting banget pada masa-masa yang lalu. Karena sudah mendekati udah masa persiapan ini. 40 tahun itu udah masa persiapan. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk akhirat. Jangan sibuk persiapan untuk dunia lagi. Udah jangan. Ketika kita mempersiapkan untuk akhirat, pasti persiapan dunianya ke bawah gitu. Ketika kita bawa gembolan-gembolan ini untuk akhirat, pasti di dalam gembolan itu kebutuhan dunia masih ke bawah. Tapi kalau kita bawa gembolan mempersiapkan untuk dunia saja, udah pasti gembolan akhiratnya kececer, nggak ke bawah. Nah, jadi udah umur 40 ini jangan sampai salah strategi, salah langkah. Wa yakadu yatabayyanu fi hadzal sin alladhi huwa sinul kuhulah mal insanu muradun bihi, dan hampir jelas di usia ini yang merupakan usia dewasa, yaitu umur 30 sampai 50 tahun yang disebut dengan kuhulah, mal insanu muradun bihi, apa yang dikehendaki oleh manusia pada usia tersebut. Walahu, pada usia ini, minal khairi wasyar, manusia memiliki berupa khair wasyar, kebaikan dan keburukan, wasalah wal fasad, dan juga memiliki kebagusan dan fasad dan kerusakan, bi amarati wa alamat, dan juga tanda-tanda, wa alamat dan indikasi, taluhu alal insan, yang nampak pada manusia, wa taglibuhu, dan yang akan mendominasinya, yang mengalahkan sisi yang dipilihnya itu. Nah, harus mendominasi nih pada usia udah kuhulah seperti kita sekarang ini, kebaikan harus mendominasi daripada kejelekan yang ada. Ada buruk, ada jelek, ada baik, ada tidak baik, ada ciri-ciri, ada tanda-tandanya. Ini semua harus mendominasi sisa-sisa umur kita untuk kebaikan semua. Jangan sampai kejelekannya mendominasi gitu. Jangan ikutin gaya hidup artis mah. Jangan ikutin. Mereka sudah terlelap apa tuh kalau tenggelam tuh, sudah terbenam di dalam kehidupan dunia, udah lupa, dia merasa malah hidupnya pengen panjang. Kenapa? Dia udah enjoy dan nikmat dengan kehidupan dunia sekarang ini gitu. Sehingga orang begitu apa? Dia takut mati. Karena kalau mati timbul rasa resah, gelisah, takut. Kenapa? Karena nggak siap dengan kematiannya. Nah, karena dia sudah terlena dengan segala macam kehidupan dia yang mewah, segalanya semuanya ada. Selebritis, artis-artis, apalagi kehidupan pejabat. Ada namanya power syndrome, biasa dijaga, masa dikawal, kemana lewat orang semua hormat, kemana dia pergi semua kebutuhan ada. Nah, ketika itu dia benar-benar merasakan semua hidupnya adalah indah. Dia lupa segala sesuatunya ada batas jabatannya. Nah, ketika batas jabatannya sudah habis, muncul power syndrome, merasa dia masih hebat padahal udah nggak dianggap. Udah nggak dianggap, nggak diaku, akhirnya dia berbuat sesuatu yang di luar sesuatu yang wajar. Nah, kita yang sudah ngaji seperti ini udah jangan ikutin gaya-gaya mereka gitu. Gaya mereka sibuk masih pamer-pamer, masih pamer kekayaan segala macam. Kalau kita mau pamer adalah pamer kebaikan. Ya walaupun ada yang bilang ria, biarin aja. Ini mudah-mudahan jadi penyemangat orang untuk berbuat baik. Gitu. Niatnya buat syiar.
hatta sampai begini. Innahu balagana anal insan idza balagha arba'ina wa lam yaglib khairuhu syarruhu, sampai apabila di antara kita yang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya nggak bisa mendominasi kejelekannya. Yamsahu syaitan, setan akan mengusap wajah orang tersebut sambil ngomong begini. Biabi itu biasanya ucapan ini, kayak sumpah gitu. Biabi wa ummi wal asri, demi masa, itu sumpah. Sampai dia bersumpah gini, biabi, dengan bapakku iblis, wajhun la yuflih, wajah ini tidak akan beruntung. Coba, kalau sudah umur 40 tahun, kebaikannya nggak bisa dia kuasain, malah lebih dominan kejahatannya, keburukannya, setan akan datang tuh orang tersebut tuh, sambil ngusap mukanya. Demi bapakku iblis, muka ini nggak ada untung-untungnya. Sampai sumpah begitu. Demi bapakku, bapaknya setan kan iblis. Demi bapakku iblis, sambil ngusap muka kita. Ini muka udah nggak ada untung-untungnya udah nih. Jadi calon neraka udah. Nah, gitu. Nah, kita yang udah tinggal di Aliyah, jadi jamaah, ngaji, udah jangan ikutin gaya mereka. Mereka aja pengen kayak kita, nggak bisa. Kenapa? Nggak dapat hidayah. Gitu loh. Udah ini udah paling enak, nikmat, dan jarang-jarang orang di waktu puasa justru banyak ngaji, dan kebiasaan ini ada kebiasaan orang ulama-ulama dan wali-wali yang di Hadramaut. Justru lagi puasa itu banyak ngaji gitu. Diisi dengan ngaji. Wa yuqalu aidon, dan juga dikatakan man balagha arba'ina wa lam yaglib khairuhu syarruhu falyatajahhaz ilan nar. Tuh. Siapa saja yang sudah mencapai umur 40 tahun dan kebaikannya tidak bisa mendominasi atau kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, maka bersiap-siap saja, dia akan pasti masuk neraka. 40 tahun. Jadi udah nggak ada lagi yang dipikirin. Pokoknya apa yang kita lakukan, pokoknya niat buat ibadah, buat bekal. Sekarang lagi mana caranya ngumpulin bekal buat nanti persiapan di alam barzah, di akhirat gitu. Wal arba'una huwa al-umuru alladzi qala Allah Ta'ala. Dan umur 40 tahun itu adalah umur yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir." Kami tidak akan memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir lagi. Bagi orang yang mau berfikir, apakah tidak ada yang datang kepadamu an-nadhir, orang yang memberikan peringatan? Emang nggak ada yang kasih tahu apa umur yang sudah gitu terus dipakai untuk buat ibadah? Itu maksudnya. Fi ahdil aqwal wakilah wasituna rujiha, ada yang mengatakan lagi umur yang 60 tahun. Ya, mepet-mepet iya kalau umur kita sampai 60 tahun. Kalau iya sampai, udah aja persiapin 40 tahun lah. Nanti aja ini kata kitab ada kok sampai 60 tahun, masih ada rentang waktu 7 tahun nih. Biasa ada waktu nih buat santai-santai. Jangan, iya kalau sampai di sana. Kalau nggak sampai, jadi persiapkan dari paling nggak umur 40 tahun dan siap-siap. Wa qala Syekh Al-Arif Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani, telah berkata Syekh Al-Arif Billah, seorang waliullah, mengatakan fil Bahril Maurud, di dalam kitabnya yang bernama Bahrul Maurud, akhadha alaina al-uhud, kita harus wajib mengambil tindakan idza balaghana, apabila telah sampai umur kita mencapai umur 40 tahun. 1. An-natwi firasha an-naumi ila ghalabatan. An-natwi, sudah mulai tuh melipat alas tidur. Artinya kurangin tidur. Maksudnya di sini an-natwi al-firasha naum. Udah mulai tuh melipat alas-alas tidur, kecuali kalau udah ngantuk. Kalau udah ngantuk banget dan baru tidur. Kalau enggak jangan rebahan terus sambil nonton TV gitu. Jadi umurnya itu lebih banyak rebahan sambil pegang remote sambil pegang TV gitu. Nah, di sini malah bertolak belakang. Lipat itu tempat tidur, artinya jangan kegoleran lah. Kecuali kalau udah ngantuk baru tidur. Kalau nggak ngantuk jangan. Pakai waktu yang lain tuh buat aktivitas yang lain. Kenapa? Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Kalau udah sakit, ayolah silakan. Bosen-bosen tuh di kasur. Kalau udah sakit sampai bosen kita.
Tidur di kasur, jangankan sampai berhari-hari. 2-3 jamnya tidur itu udah, badan kita udah bolak-balik. Udah panas. Apa? Nanti juga ada waktunya. Sampai bosan kita di kasur. Sampai bosan di kasur. Itu yang pertama, kata Al-Arif Billah itu. Terus berikutnya, wala nakful an kaunina musafirina ilal akhirah fi kulli nafsin hatta la yakuna lana fid dunya qararan qattu. Jangan lupa, jangan lalai, letakful, jangan lalai an kaunina, dari kondisi kita sekarang ini adalah seolah-olah kita adalah musafir, sebagai seorang musafir. Musafir, namanya musafir kan nggak ada yang lama. Pergi ke satu tempat cuma transit doang, atau pergi lewati sebuah pohon paling neduh doang sebentar. Neduh, udah itu jalan lagi, nggak pernah lama. Yang bahwa kondisi kita ini adalah sebagai seorang musafir yang dalam perjalanan ke negeri akhirat, fi kulli nafsin, dalam setiap tarikan nafsin nafas, hatta la yakuna lana fid dunya, sampai tidak ada sama sekali bagi kita di dunia ini ruang tempat untuk menetap. Jangan sampai kita berpikiran kita akan menetap lama di dunia ini. Setiap napas itu harus kita tanamkan bahwa kita ini dalam perjalanan nih, langkah kaki nih. Jangan pernah berpikir rumah sebagai tempat tinggal. Udah nggak kepake. Kita lihat contoh guru kita. Tanahnya banyak di mana-mana. Tapi semuanya diniatkan tanah itu adalah untuk kemaslahatan umat, untuk perjuangan umat. Jadi nggak dihisap. Nggak dihisap. Kenapa? Bukan buat pribadi, buat umat. Bangunan yang sedemikian megahnya itu udah di atas triliun itu kayaknya itu. Karena kalau Abi ngebangun itu nggak sama dengan orang lain. Bahkan katanya kalau gempa yang sedahsyat apapun, di bangunan nggak hancur. Jadi komposisi adukannya itu lebih daripada orang yang biasa. Sampai teknik sipil pun dengan geleng-geleng kepala. Ini udah lebih daripada takaran ini. Saking kuatnya gitu. Nah itu bangunan sekolah yang atasnya belum sempat kebangun tuh. Atasnya itu nanti akan dibikin sebuah ruangan masjid yang luasnya itu, bayangin aja, ruangan masjid yang di atas bangunan yang baru itu tuh, itu terhampar berarti dari pas lapangan sampai ke ujung itu tuh, itu plong itu buat masjid tuh. Itu buat masjid rencananya, dan nanti nyambung tuh ada jembatan melewati kolam renang. Dari kolam renang tuh nanti melewati terus ke kolam ikan yang lagi baru dibangun tuh. Nah itu tuh nyambung satu sama lain tuh. Yang sedemikian megahnya bangunan tersebut, nggak ada satupun yang nanti akan membuat Abi dihisap. Justru setiap butir itu akan menjadi saksi yang akan menjadi penerang, membantu, menemani di alam barzahnya. Terus wa annaro Zurrah al-wahidah min umurina ba'da bulugil arba'ina ta'adilu mi'ata amin qabla dzalika. Dan menganggap bahwa ada satu hal yang terkecil kalau kita sudah mencapai umur 40 tahun adalah membandingkan dengan 100 tahun sebelum umur tersebut 40 tahun. Jadi kita bandingkan kalau kita sudah umur 40 tahun adalah sebanding dengan 100 tahun sebelum umur 40 tahun. Jadi seolah-olah kita udah 100 tahun di umur nih. Udah seolah-olah kita sudah umur 100 tahun, berarti kan sudah sangat jompo sekali. Nah, itu yang kita perlakukan terhadap diri kita kalau sudah umur 40 tahun. Wa kadzalika la yakunu lana ba'da arba'ina rohah wala muzahamatun ala wazifatin wala farhun bi syai'in minad dunya. Demikian pula ba'da arba'ina, setelah umur 40 tahun tidak ada lagi istilahnya rohatun wala muzahamatun. Tidak ada lagi rasa nyaman, tidak lagi ada rasa muzahamatun, bersaing ala wazifatin, atas tugas pekerjaan dunia, wala farahun, dan tidak ada lagi kegembiraan dengan sesuatu yang bersifatnya yang ada di dunia kalau ada 40 tahun. Udah nggak ngoyo, udah nggak ambisi lagi dengan urusan-urusan jabatan, itu udah nggak ada sebenarnya harusnya gitu. Kecuali jabatan yang sifatnya untuk kemaslahatan umat ya. Selama kemaslahatan umat nggak ada masalah. Nah ini kalau untuk ngejar-ngejar karir, ambisi segala macam yang sifatnya dia ngejar-ngejar sesuatu jabatan dunia, itu udah nggak usah lagi lah gitu.
Kenapa? Jangan ikut-ikutin gaya marketingnya orang-orang kafir. Kita mah hidup dikasih jatah 40 tahun. Udah kita pikirin nanti bahwa kita akan mati dan kita akan hidup selama ini nanti setelah ini. Orang kafir kan enggak. Dia mau optimalkan lagi gimana supaya cara dia nih sebelum dia mati mendapatkan posisi dan jabatan yang benar-benar optimal dan maksimal gitu. Karena dia nggak berpikir setelah itu dia mati dan dimasukin ke neraka selamanya. Kalau kita enggak, ini sementara gitu loh. Sementara dan setelah kita nanti meninggal, masuk surga dan selamanya di akhirat ini. Nah itu maksudnya kalau sudah umur 40 tahun. Nah semakin sini semakin serem nih. Makin serem nih 40 terus nih, masih banyak nih. Kalau umur tadi, umur anak-anak kita bahas kemarin, terus umur anak muda masih senang-senang. Nah, ini udah mulai serem-serem nih, udah mendekati umur akhir. Nah, wallahu a'lam. Pokoknya persiapkan segala sesuatunya, jangan sampai nanti nyesel. Yang harus dipersiapkan adalah satu, persiapkan kalau kita sudah siap dengan bekal pribadi yang kita bawa. Satu, kita bawa ransel, itu memang cukup untuk kebutuhan pribadi kita. Satu. Yang kedua, kita mempersiapkan, jaga-jaga kalau ransel pribadi kita ini kurang, ada yang mensuplai. Mensuplai siapa? Yaitu tadi, anak yang soleh, punya murid-murid yang banyak, punya teman-teman yang baik, punya sedekah yang banyak. Nah, mereka-mereka inilah nanti yang mensuplai kekurangan kebutuhan kita selama di akhirat nanti. Di samping pribadi kita bawa, kita persiapkan juga nanti nih yang siap untuk mensuplai kebutuhan kita di akhirat nanti. Jadi nggak kekurangan, ya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana aktarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taksilu kulla hauba wa amini ra'auti waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin as-suhbah wal muslimina ajma amina rabbi yasma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatu syisahbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi mahabatin nasaim subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.